Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofik Rizal Fadilah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara bagaimana membungkus mayit dengan kain kafan. Nah itu, untuk tata caranya, yang pertama bentangkan tali kain kafan, dan tidak ada hukum syara yang menjelaskan tentang berapa sih tali yang harus digunakan, tidak ada. Nah kemudian setelah itu bentangkan kain kafan di atas tali tadi. Setelah itu taburkan bukur, kalau tidak ada bukur atau minyak wangi-wangian lah, bisa jadi kapur barus atau yang lainnya. Yang keempat, bentangkan kain kafan lapis kedua di atas lapis pertama. Yang kelima, beri bukur atau minyak wangi pada kain lapis kedua. Yang keenam, bentangkan kain kafan lapis ketiga di atas lapis kedua. Yang ketujuh, beri bukur atau minyak wangi pada kain lapis ketiga. Mengenai kriteria atau jenis kain kafan. Tetapi sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai mengkafani. Mengkafani merupakan salah satu urutan mengurusi jenazah yang perlu dipahami oleh umat beragama Islam. Mengkafani jenazah perlu dilakukan karena memiliki hukum yang sama dengan memandikannya, yaitu fardu kifayah atau wajib dikerjakan. Mengkafani jenazah juga akan membuat kita semakin menyadari bahwa kematian itu pasti adanya dan berdasar kehendak serta kuasa sang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita ke pembahasan inti, yaitu kriteria atau jenis kain kafan. Yang pertama, kain diambil dari harta jenazah. Yang dimaksud dengan kain diambil dari harta jenazah adalah di sini terdapat pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa lebih mengutamakan harta dari sang jenazah digunakan untuk membeli kain dan biaya total mengurus jenazah. Setelah itu, baru digunakan untuk membayar hutang dari jenazah semasa hidupnya. Yang kedua, kain kafan tidak harus putih. Kemudian jenis kain kafan yang dianjurkan atau disunahkan oleh Rasulullah SAW yaitu menggunakan kain kafan warna putih. Sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, dari sebuah hadis beliau bersabda, "Pakailah pakaian yang berwarna putih dan kafanilah mayit dengan kain warna putih, karena itu adalah sebaik-baik pakaian kalian." Hadis riwayat Abu Daud. Pastikan pula tidak menggunakan kain yang menerawang dan tipis sehingga menampakkan kulit jenazah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, maka hendaklah memperbagus kafannya."
Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yang ketiga, gunakan 2 atau 3 helai. Mengkafani jenazah menggunakan 3 helai kain juga termasuk disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Seperti yang tertuang dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW dikafankan dengan 3 helai kain putih sahuliyah dari kursuf, tanpa gamis dan tanpa imamah. Hadis riwayat Muslim. Menggunakan 2 helai kain seperti kafanilah mayit dengan kain warna putih, karena itu adalah sebaik-baik pakaian kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Pastikan pula tidak menggunakan kain yang menerawang dan tipis sehingga menampakkan kulit jenazah. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, maka hendaklah memperbagus kafannya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yang ketiga, gunakan 2 atau 3 helai. Mengkafani jenazah menggunakan 3 helai kain juga termasuk disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Seperti yang tertuang dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW dikafankan dengan 3 helai kain putih sahuliyah dari kursuf, tanpa gamis dan tanpa imamah. Hadis riwayat Muslim. Menggunakan 2 helai kain seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang orang yang meninggal karena jatuh dari unta. Nabi Muhammad SAW bersabda, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dia dengan 2 lapis kain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, kain perempuan lebih lebar. Terdapat pendapat dari jumhur ulama disunahkan wanita menggunakan 5 helai kain kafan. Namun, ini termasuk hadis yang lemah. Oleh sebab itu, boleh menggunakan 3 helai namun lebih lebar, juga boleh menggunakan 5 helai kain. Selanjutnya disunahkan oleh Rasulullah SAW menambahkan sarung, jilbab, dan gamis bagi jenazah wanita. Dan yang terakhir, jenis wewangian. Wewangian yang dianjurkan juga pastinya yang tidak mengandung alkohol, sesuai dengan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian memberi wewangian kepada mayit, maka berikanlah 3 kali. Hadis riwayat Ahmad. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memandikan jenazah dijelaskan dalam hadis tersebut. Syarat orang yang dapat memandikan: Islam, balik, berakal sehat, berniat memandikan jenazah, mengetahui hukumnya, dan amanah. Syarat jenazah yang dimandikan: Islam, ada tubuhnya, tidak mati syahid, bukan bayi meninggal karena keguguran, bukan bayi yang lahir langsung meninggal. Yang harus diperhatikan yaitu orang yang paling utama memandikan jenazah laki-laki adalah yang diberi wasiat, bapaknya, kakaknya, keluarga kandung, keluarga terdekat yang laki-laki, dan istri. Orang yang paling utama memandikan jenazah perempuan adalah ibunya, neneknya, keluarga terdekat pihak perempuan, dan suaminya. Yang memandikan anak laki-laki boleh perempuan, dan sebaliknya yang memandikan anak perempuan boleh laki-laki. Jika seorang perempuan meninggal, hanya laki-laki dia yang tidak memiliki suami, atau sebaliknya cukup ditayamumkan oleh salah satu dari mereka yang menggunakan sarung tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiq Gani Nugraha. Di sini saya akan mempraktikkan cara memandikan jenazah. Ya, jadi di sini ada bantal. Nah,
kita ibaratkan ini sebagai jenazah. Oke, di sini saya akan memperlihatkan beberapa perlengkapan yang dibutuhkan, yaitu yang pertama air bersih untuk memandikan. Ini udah ada air bersihnya, 1 ember air bersih. Kemudian sabun itu saya memakai sabun cair merek Nuvo, tidak sponsor ya. Kemudian air yang diberi kapur barus, ini sudah ada kapur barusnya merek Indomaret, nanti akan dicampurkan dengan air. Kemudian wangi-wangian yang tanpa alkohol. Ini kita ibarat wangi-wangian yang tanpa alkohol. Dan handuk atau kain khusus basahan. Nah, di sini sudah ada kain khusus basahan yang berguna untuk menutup kemaluan jenazah. Oke, di sini untuk niat memandikan jenazah itu ada 2, ada yang untuk wanita dan untuk pria. Kemudian tata cara memandikan jenazah. Rasulullah bersabda, hendaklah orang-orang yang meninggal di antara kalian dimandikan oleh orang-orang terpercaya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oke, di sini langsung cara memandikan jenazah, yaitu yang pertama meletakkan jenazah dengan posisi kepala agak tinggi. Nah, di sini saya sudah menambahkan kain ya, untuk supaya kepalanya lebih tinggi dari badannya. Ya, ini ibaratkan kepalanya. Dan kemudian orang memandikan jenazah hendaknya memakai sarung tangan. Nah, sini sudah ada sarung tangan. Ini seadanya ya, sarung tangan cuci piring. Kemudian ambil kain sebagai basahan. Nah, sini sudah ada kain basahan supaya kemaluan jenazah tidak terlihat. Nah, oke, setelah itu bersihkan dengan menggosok lembut gigi, lubang hidung, lubang telinga, celah dari ketiak, celah jari tangan, dan kaki serta rambutnya. Jadi dibersihkan secara lembut ya, dengan lembut. Jadi kita harus memperhatikan jenazahnya, memperlakukan jenazah dengan baik. Nah, setelah itu lanjut saja. Nah, setelah itu bersihkan kotoran jenazah, baik yang keluar dari depan maupun dari belakang. Nah, dengan cara tekan perutnya perlahan supaya kotoran yang ada di dalam keluar. Jadi jenazah ini kepalanya sedikit diangkat dan kemudian ditekan perutnya, nah, supaya kotorannya keluar. Karena jenazah ini kan udah mati ya. Jadi organ-organ otot-otot sudah tidak bekerja, jadi ditekan sedikit saja kotorannya langsung keluar. Oke, setelah tadi perutnya ditekan hingga kotorannya keluar, di sini kita membersihkan kotorannya dengan cara memakai sarung tangan ya. Nah, kemudian kain diangkat seperti ini dan kita bersihkan bagian dalamnya ya. Kenapa seperti ini? Supaya tidak terlihat. Dan jika ada orang satu lagi bisa membantu mengangkatkan kain gitu, tapi tidak boleh diangkat terlalu tinggi, dia hanya angkat sedikit kemudian dibersihkan. Nah, setelah dibersihkan kotorannya, oke. Nah, setelah kotorannya dibersihkan, kita basuh jenazah dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Nah, di sini dari ujung kepala hingga
kaki itu dibasuh. Nah, setelah dibasuh, siram bagian sebelah kiri dan kanan itu masing-masing 3 kali. Oke. Nah, setelah dibasuh seluruhnya, kita miringkan jenazah itu sebelah kiri. Nah, sebelah kiri, anggap ini sebelah kiri ya. Nah, kemudian basuh bagian lambung kanan dari belakang, bagian belakang. Jadi dibasuh, dibersihkan bagian kanan, dan itu membasuhnya 3 kali ya. Jadi untuk memandikan jenazah itu basuhan ganjil 3 kali 5 kali. Setelah itu, setelah bagian dimiringkan ke kiri dan gantian dimiringkan ke kanan dan basuh bagian lambung bagian kiri belakang, dibasuh seperti tadi 3 kali. Dan setelah itu kita bilas lagi dari ujung kepala sampai ujung kaki sampai bersih. Dan di terakhir kita bilas dengan air kapur barus, air yang dicampur dengan kapur barus. Ya, ibaratnya sudah ada airnya ya, dan dibasuh bersih lagi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, setelah selesai dimandikan, jenazah diwudukan seperti layaknya orang yang hendak sholat. Jadi diwudukan seperti biasa, dan setelah diwudukan, jika keluar lagi najis atau kotoran dari jenazah ketika setelah diwudukan, nah, itu wajib jika kotorannya itu mengenai badan jenazah, nah itu wajib dimandikan ulang, mandikan lagi seperti di awal gitu. Nah, tetapi jika kotorannya itu keluar setelah jenazah dikafankan, setelah sudah dikafankan dan kotorannya keluar, tiba-tiba keluar gitu, nah itu cukup dibersihkan saja kotorannya dan tidak usah dimandikan lagi. Oke, setelah diwudukan jenazah seperti hendaknya orang sholat. Setelah itu keringkan tubuh jenazah dengan handuk atau kain. Setelah dikeringkan, berilah jenazah wangi-wangian sebelum dikafani. Nah, jadi sebelum dikafani diberikan wangi-wangian. Dan setelah diberikan wangi-wangian, jenazah hendaknya dikafani. Selesai. Ya, sekian video yang dapat saya buat. Saya Rofi Gadi Nugraha, mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam video tadi, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat jenazah. Syarat-syarat sholat jenazah. Yang pertama, sholat jenazah sama halnya dengan sholat yang lainnya, yaitu harus menutup aurat, suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian dan tempatnya, serta menghadap kiblat. 2. Mayit sudah dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, letak mayit sebelah kiblat orang yang mensolatinya, kecuali kalau sholat di depan, di atas kubur, atau sholat gaib. Sholat jenazah tidak dengan ruku dan sujud, serta tidak dengan azan dan iqamah. Dan caranya sebagai berikut. Untuk mayit laki-laki, Salli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin farda kifayatin ma'mumat billahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara menguburkan jenazah. Langkah-langkah awal menguburkan jenazah, yakni mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan di dalam tanah karena terkendalanya dari lahan dan alat-alatnya, jadi ala kadarnya. Jadi ketika mayit datang dari rumah duka atau rumah rumah almarhumah, lebih baiknya disimpan keranda di sebelah kanan. Alangkah baiknya di sebelah kanan dan ketika sudah disimpan kerandanya, baik itu diangkat tutupnya, yaitu diangkat mayitnya yang dilebih dahulukan dari bagian kaki sambil dibaca doanya yang dibacakan oleh Ananda Rizki. Ya, terus dan ketika di dalam pembaringan, ketika kita sudah menerima almarhum, gitu ya. Nah, di sini alangkah baiknya disiapkan 4 atau 3 orang di dalam liang lahat ini. Nah, mohon maaf, ini bukan liang lahat ya, liang kubur. Liang lahat tuh yang kalau kita di dalamnya tuh ada ruang lagi. Nah, ini baru liang lahatnya. Nah, ketika tata cara penyimpanan jenazahnya, yaitu posisi tubuh agak dimiringkan, lalu ditempelkan dibuka. Jangan lupa untuk membuka tali pocongnya. Ketika sudah dibuka tali pocongnya, si bagian pipi harus ditempelkan ke tanah dan kalau bisa diganjel oleh bulatan-bulatan tanah. Istilahnya bantalan-bantalan kalau di orang Sunda mah. Nah, di sini ketika sudah rapi, semua tali pocongnya sudah dibuka. Nah, di sini baru petugas-petugas azan mulai untuk bisa yang di dalam ini, ketika dia menurunkan jenazah, dia yang mengazankan dan yang mengiqomahkan. Nah, di sini kita ketika sudah dibaringkan, yaitu langsung ditutup dengan papan biasanya. Nah, setelah itu baru dikuburkan. Setelah dikuburkan, yaitu ada bacaan-bacaan doa talqin atau doa-doa tahlil untuk mengiringi almarhumah. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.